Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Syahada dengan NIM 23552011110008. Saya mahasiswi program studi S1 Informatika Fakultas Teknik. Baiklah, jadi di sini saya akan mereview tentang rangkuman materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin M.Com. Pertemuan pertama pengantar mata kuliah, jadi di sini berupa pengenalan dosen dan mata kuliah yang akan diajarkan. Juga tentang peraturan kuliah, misalkan absensi. Apabila 3 kali tidak masuk tanpa keterangan, maka akan mendapatkan surat. Apabila 4 kali, maka akan dipotong poin, dan apabila 5 kali, maka dia tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Juga harus fokus terhadap mata kuliah ini, minta izin masuk apabila datang terlambat, dan juga penilaian berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelas ini juga menggunakan sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang mana mahasiswa akan dibagi beberapa kelompok dan akan mempresentasikan sesuai materi yang didapat di depan kelas. Akan ada sesi tanya jawab, dan terakhir dosen akan memberikan kesimpulan terhadap materi tersebut. Pertemuan kedua, pengenalan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang merupakan dasar dalam pembentukan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki 5 prinsip utama. 5 sila Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun sejarah Pancasila bermula 1 Juni 1945 di saat Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yang mana hari itu dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Pertemuan ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini mengakui ketuhanan dan menjamin kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia dalam kebebasan memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Walaupun berbeda pandangan terhadap agama, Islam dengan konsep Allah yang Maha Esa, Kristen dan Katolik dengan Tritunggal, Hindu dengan Brahman dan para dewa, Buddha yang fokus pada kepercayaan, dan Konghucu dengan konsep Tian. Ini tidak menutupi silaturahmi antara kita semua. Maka dari itu harus bersikap toleransi terhadap agama yang lain dengan memberikan kebebasan menjalankan ibadah dan mengadakan perayaan besar pada tiap-tiap agama. Maka dari itu, untuk menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Pertemuan keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung tentang sikap moral dan tingkah laku kemanusiaan, yang mana setiap umat manusia harus berlaku adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan maupun merendah-rendahkan, walaupun berbeda ras, suku, agama, jabatan, dan lain-lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dari semenjak mereka lahir, tanpa memandang siapapun mereka dan dari manapun mereka berasal. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan yang layak, dan hak kebebasan dalam beragama. Hak asasi manusia ini perlu diperhatikan oleh pemerintah karena agar dapat mengurangi pelanggaran HAM yang terjadi seperti sekarang ini, misalkan pernikahan usia dini, kelalaian dalam pelayanan masyarakat. Temuan kelima, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia ini menekankan tentang pentingnya menjaga persatuan antar warga negara Indonesia di tengah keberagaman ras, suku, agama, maupun budaya yang ada di Indonesia. Sila ketiga ini juga mengajarkan tentang pentingnya mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, yang mana ini akan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga persatuan yang didorong dengan kerjasama antar masyarakat demi memajukan bangsa ini. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan persatuan yang ada di Indonesia yakni meningkatkan literasi digital, mendorong partisipasi aktif dalam demokratis, toleransi terhadap umat beragama, juga meningkatkan pemahaman pendidikan tentang pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah menanggulangi hoaks. Pertemuan keenam, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini adalah prinsip demokrasi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana pengambilan keputusan harus melibatkan rakyat baik secara langsung ataupun melalui perantara. Karena kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Rakyat memiliki hak dan berkewajiban untuk memilih dalam pemilu, menyuarakan pendapat, bergabung dengan partai politik. Maka dari itu, peran rakyat sangat penting dalam politik ini. Pertemuan ke-7, kuis dan refleksi persiapan UTS. Jadi di sini kami mengadakan kuis di dalam kelas yang mana dosen akan memberikan pertanyaan berupa soal terkait materi yang sudah dipelajari dan dibahas sebelumnya pada pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Soal itu berupa penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terserah mau mengambil contoh dari sila 1, 2, 3, 4 maupun 5. Dan di situ saya mengambil penerapan contoh dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penerapannya dalam sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah misalkan bertoleransi terhadap teman yang berbeda agama, membantu sesama, dan menghargai pendapat orang lain. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah berupa tugas video yang mana setiap anggota kelompok akan mendapatkan materi yang sudah dibagikan kepada kelompoknya masing-masing. Jadi akan dibuatkan video berbentuk landscape yang mana setiap anggota kelompok harus mendapatkan bagian dalam menyampaikan materi tersebut. Kurang lebih seperti presentasi di depan kelas, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan link akan diunggah ke YouTube dan akan dikirim ke email dosen dengan subjek UTS, strip nama prodi, strip mata kuliah dengan isi email, nama anggota kelompok, strip nama prodi. Pertemuan ke-9, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa dilambangkan dengan padi dan kapas yang berarti melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal yang dimaksud di sini bukan kesejahteraan terhadap orang-orang tertentu, melainkan kesejahteraan yang merata terhadap semua lapisan masyarakat. Seringkali kesenjangan kita jumpai di kalangan masyarakat, misalkan yang kaya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang miskin. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan terhadap masyarakat, pembangunan merata, pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat kecil, dan pemberian akses yang sama terhadap masyarakat. Pertemuan ke-10, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila merupakan hal penting karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh setiap warga negara Indonesia. Diambil dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dapat dilakukan adalah membangun rumah ibadah di lingkungan sekitar. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana kita harus peduli terhadap sesama. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, seperti mengadakan festival budaya untuk mengembangkan seni yang ada di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilakukan seperti pemilihan ketua RT yang musyawarah dan demokratis. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilakukan melalui diadakannya beasiswa untuk siswa yang kurang mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Pertemuan ke-11, Konstitusi dan Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan atau hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi, hukum yang diterapkan di Indonesia semuanya harus bersumber dan berpedoman mengandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Konstitusi Pancasila di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan konstitusi ini adalah untuk membatasi kekuasaan.
Konstitusi yaitu berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Adapun amandemen undang-undang adalah perbaikan yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama yang terjadi yaitu pada tahun 1999. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Pertemuan ke-12 Pancasila dalam konteks global. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya sejalan dengan universal, namun memiliki ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Misalkan sila pertama, yaitu mencerminkan toleransi umat beragama. Sila kedua selaras dengan HAM. Sila ketiga menekankan persatuan dalam keberagaman. Sila keempat demokrasi. Dan sila kelima selaras dengan keadilan sosial. Peran Indonesia aktif dalam perdamaian dunia. Berperan aktif dalam diplomasi, menjadi mediator konflik, berpartisipasi dalam perdamaian PBB, dan menjadi dialog antar peradaban. Salah satu contoh, Indonesia berperan aktif dalam perdamaian Kamboja pada tahun 1980-an. Pertemuan ke-13 Kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek memimpinnya. Pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Pancasila ini harus dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan antara spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Karena ini sangat berpengaruh terhadap toleransi umat beragama, keadilan, persatuan dalam hal demokrasi, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Contoh seseorang yang menerapkan kepemimpinan dengan berbasis Pancasila adalah Bung Karno, karena beliau dikenal dengan seseorang yang taat beragama dan selalu merangkul rakyat, juga gigih dalam memperjuangkan Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi dalam memilih kepemimpinan berbasis Pancasila ini adalah rendahnya moral dan keteladanan kepemimpinan, juga pengaruh budaya asing yang buruk, juga mementingkan diri sendiri dan golongan. Pertemuan ke-14, integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan dalam menjaga keseimbangan 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melestarikan lingkungan. Ekonomi saat ini berjuang untuk menyetarakan antara material dan spiritual. Itu terlihat dari upaya pembangunan ekonomi dan juga penguatan agama dan budaya. Adapun peran aktif mahasiswa sangat diperlukan dalam hal ini. Mahasiswa dapat lebih mengembangkan misalkan dalam penelitian dan memahami tentang isu-isu berkelanjutan. Juga dia dapat mengajak komunitas dan mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Serta mahasiswa juga dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Pertemuan ke-15, kuis dan refleksi persiapan UAS atau ujian akhir semester. Jadi pada pertemuan kali ini kami mengadakan kuis di dalam kelas yang mana dosen akan membagikan soal berupa materi dan pembahasan yang sudah kami bahas dan kami pelajari sebelumnya. Soal yang pertama yaitu tentang perbedaan utama antara rumusan Pancasila Soekarno dan final Pancasila saat ini. Yang kedua ada menganalisis kelima Pancasila yang saling satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga adalah bagaimana cara mempertahankan relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa terhadap zaman sekarang ini, era globalisasi dan kemajuan teknologi. Setelah itu, dosen akan menjelaskan tentang persiapan UAS atau ujian akhir semester. Pertemuan 16 atau pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu kami akan membuat makalah berupa resumen ke-16 materi yang sudah kami bahas dan kami pelajari sebelumnya. Yaitu ada pengantar mata kuliah, pengenalan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kuis dan refleksi persiapan UTS, ujian tengah semester, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi dan Pancasila
Pancasila dalam konteks global, Kepemimpinan Pancasila, integrasi Pancasila dalam pembangunan nasional, kuis dan refleksi persiapan UAS, ada ujian akhir semester. Juga kami akan membuat video berupa review tentang ke-16 materi sebelumnya berbentuk landscape yang akan kami upload ke YouTube dan akan dikirim ke email dosen. Terima kasih. Sekian dari saya, Anis Syahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.